Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tetap, gerak. Laporan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan saya ambil alih untuk seluruhnya istirahat di tempat. Kan? Siap. Kan? Penghormatanmu. Pada bina upacara. Hormat. Kan? Ya. Kan? Laporan. Awal upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda Senin 8 Oktober tahun 2024. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih. Para Sang Merah Putih. Hormat. Kan? Indonesia.
Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama pahlawan bidang pendidikan dan para pemuda-pemudi yang telah memperjuangkan bangsa ini, kita mengambil sikap sambil menundukkan kepala. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji peserta didik. Satu. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Tiga. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Empat. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. Lima. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara. Untuk amanah, gerak cepat. Hah? Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu staf Kapolsek, dan peserta didik yang saya kasih. Selamat pagi. Kurang kuat. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melakukan upacara Sumpah Pemuda, di mana tanggal 28 Oktober merupakan hari ulang tahun Sumpah Pemuda. Di tahun 2024 ini Sumpah Pemuda yang ke-98. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan membacakan surat sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024.
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda. Maju. Yang kami banggakan para pemuda Indonesia di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Yang terhormat saudara-saudara sebangsa setanah air, dengan senantiasa mengungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas rahmat dan karunia Sang Pencipta, pada saat ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebuah peristiwa di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda 1928 ini harus selalu didengung-dengungkan berkali-kali di setiap waktu untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia. Dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terdegradasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari. Bulan Pemuda dan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tahun 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengorkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target pembangunan jangka panjang pada tahun 2045, yaitu terwujudnya Indonesia emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi, serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global. Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, sebagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam beragam sektor pembangunan nasional pada agenda SDGs. Perserikatan bangsa-bangsa merupakan agenda global. Pada sebagian yang lain, pemuda Indonesia masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam, hingga potensi tersebut menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepelaburan, dan kewirausahaan. Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian hal ini dapat dikenali dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP. Sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Pemuda berada pada 56,33%. Dengan rincian capaian dominan pendidikan sebesar 70,0%. Dominan kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65%. Dominan gender dan diskriminasi sebesar 53,3%. Sementara itu dominan lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45%, dan dominan partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33%.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, capaian IPT tersebut perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya mengembangkan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi, dan media harus bergerak secara sinergis, terpadu, holistik, sehingga pembangunan ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif, yang mendukung bertumbuh kembangnya kepemudaan yang maju, berkarakter, berkebangsaan, dan berdaya saing. Oleh karena itu, sungguh tepat momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera. Upaya ini dilakukan dalam bentuk upaya kemajuan secara bersama, simultan, sinkron, dan terkoordinasikan dengan sebaik-baiknya pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Peran pemerintah daerah sungguh sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan, serta diwujudkan dalam bentuk rencana aksi daerah atau RAD. Layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPT yang diselenggarakan dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, hal ini akan berdampak kepada perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan kepemudaan semakin meluas hingga tidak ada satu orang pemuda yang mendapatkan pelayanan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, mari kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan cara berbagai cara yang dilakukan. Marilah kita bersama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia yang sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing. Marilah kita perbaiki kepedulian ini kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, perbaikan tata kelola pelayanan kepemudaan, dan dukung sumber daya manusia hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik dan tercermin dengan kenaikan indeks pembangunan pemuda. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik. Kami juga memberikan terima kasih dan penghargaan atas prestasi, kontribusi, dan kepemimpinan dan kepelopongan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan. Indonesia yang raya sejahtera memanggil partisipasi dan perjuangan pemuda Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda maju. Jakarta, 28 Oktober 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Aryo Bima, dan Dito Aryo Tejo. Wahai pemuda, balas wahai. Wahai pemuda, pemuda itu pilar kemajuan bangsa. Mereka adalah aset berharga, dan berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. 1 nusa, 1 bangsa, 1 bahasa, Dirgahayu Pemuda ke-98. Tepuk tangan. Sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga dan bagi dibahagakan pada saat perayaan Sumpah Pemuda. Tadi malam untuk mendapat mandat dari Bapak Kepala Sekolah, kebetulan Bapak Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menjadi inspektur upacara pada apel yang berbahagia. Baik. Pemuda-pemudi zaman sekarang sangat nilai nasionalisme dan patriotisme sangat dipertanyakan. Buktinya ketika perlu membacakan perlu membacakan surat dari Menteri Pemuda dan Olahraga, banyak yang ngobrol. Suara berbisik hampir tiap barisan ada yang berbisik. Begitupun tadi pada saat bendera dinaikkan, ada yang benar-benar renungkan, ada yang memang benar-benar ngambil ke tempat lain. Betul tidak? Betul tidak? Tunjukkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Hargai siapa yang berdiri di depan, hargai bendera yang sedang dikibarkan. Saya ingat dulu waktu SD, ketika bendera dikibarkan, kau dapat berlama berdiri di tempat yang kau masuk. Dari tempat. Perhatikan sini. Sekarang dalam sekiranya adanya HAM, jadi leluasa kita sudah pakai guru maupun meratul. Wahai pemuda, wahai pemuda, kamu pemuda loh. Bisa dilaksanakan tangan, bisa dilaksanakan. Baik, ya, harapan Bapak Ibu guru seperti itu, yang terbaik untuk kamu karena masa depanmu masih sangat jauh. Jaga perjalananmu, jangan sampai seperti yang terjadi yang lalu. Siswi baru kelas 10, kelas 11
sudah banyak yang kena tabrak kendaraan baru tabrak ke kupes ke dalam, tapi kita manusia tertabrak bertembus ke depan. Ya, karena kebetulan pemimpin istri mengajar di SMA di Kota Tombak, baru kasus kemarin, baru 2 minggu lalu, itu siswa kedapatan membuang bayinya di rumah. Siswa tersebut baru kelas 10. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan siswa atau pelajar perlu kami menyampaikan supaya apa? Supaya tahu dan jaga kendala. Bisa? Ya, saya kira itu saja pesan pada pagi hari ini. Oh ya, ada satu hal tambahkan sedikit berkaitan dengan sidang komite dengan terbaik. Berkaitan dengan sidang komite masih menunggu Bapak Kepala Sekolah yang saat ini masih Kupang. Dan sidang komitenya tunggu ada undangan resmi dari sekolah. Sudah. Karena minggu lalu ketika tunjuk dari pembina upacara sudah disampaikan tunggu undangan resmi siang jam 11 dapat diangkat dari orang tua. Menurut dari hari Jumat sampai terkait dengan isu sebenarnya. Berarti orang anak tersebut kita mendengar dengan baik. Yang pertama. Lalu yang kedua, di tanggal 23 November ada Jakpran Bisma. Kemarin pemilik dapat laporan dari Guru Agama bahwa yang daftar baru 60 orang. Dari 60 ini kebanyakan dari lokasi luar. Lokasi 1 belum ada. Baik, sudah 30. Baik, sudah 30. Lalu di tanggal 3 sekolah kita dipercayakan untuk menjadi penanggung jawab di Turki. Jadi harapan kami untuk ini supaya siswa juga terlibat dalam KUR. Bisa? Nah, saya kira itu sudah balik. Menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Indonesia.
Pembacaan doa. Bapak, Ibu Guru, dan teman-temanku sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Bapa yang kekal dan maha kuasa, di awal hari yang baru ini, kami datang ke hadapan-Mu untuk mensyukuri rahmat dan kasih-Mu yang telah menyertai kami sepanjang malam yang lalu, serta untuk kesempatan baru memulai hari ini. Kami serahkan seluruh jiwa dan raga kami kepadamu. Bimbinglah selalu langkah kami untuk terus berjalan pada jalan-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk mampu melawan segala godaan dan hasrat hati kami yang tidak selaras dengan rencana dan kehendak-Mu, sehingga kami tetap setia melakukan kehendak-Mu. Terangilah pikiran kami dengan roh kebijaksanaan dan pengetahuan-Mu, agar kami dapat mencermati seluruh materi pembelajaran yang akan diberikan Bapak dan Ibu Guru hari ini kepada kami. Jauhkanlah kami daripada kami cinta dan masa depan kami, karena hanya dengan belajar kami mampu menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masa depan kami, bagi orang tua, keluarga, dan masyarakat. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dan bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Laporan. Perkara telah dilaksanakan. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan umum. Baik, lihat upacara. Hormat. Baik. Tiga. Baik. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Nanti setelah ini langsung bubar. Penghormatan. Upacara selesai, barisan dibubarkan.